Ada yang lagi panas nih sekarang ini, yang lagi viral beberapa hari yang lalu, mengenai perseteruan antara ibu dan anak ya. Ini dari kalangan artis. Nah, untuk kali ini saya akan bahas mengenai kenapa sih anak itu terkadang bandel sekali terhadap orang tuanya. Nah, ini adalah salah satu perbuatan di dalam Islam. Durhaka kepada orang tua itu adalah dosa besar kedua di dalam Islam setelah syirik. Nah, untuk si anak ini mungkin bukan dibilang juga durhaka ya, tetapi kalau dilihat juga sih dari ucapannya yang sudah menghardik, mencela, dan langsung menyebut nama ibunya, itu adalah suatu tindakan kedurhakaan dari seorang anak untuk ibunya. Dan naudzubillah min zalik, semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya. Dan untuk yang akan saya bahas kali ini ya Kak, adalah apa sih faktor atau penyebab yang kadang-kadang anak itu biasa durhaka sama orang tuanya. Nah, yang pertama, terkadang anak itu durhaka itu faktor utamanya yang pertama adalah dari orang tua sendiri itu, yang terkadang juga dia durhaka kepada anaknya. Nah, contoh durhaka seperti apa sih orang tua terhadap anaknya? Misal, dia tidak memberikan nama yang baik untuk anaknya. Kemudian yang juga tersebut ini termasuk kedurhakaan orang tua ya, ketika dia tidak memberikan nama yang baik untuk anaknya. Misalkan dia memberikan nama yang memiliki arti yang buruk, nah itu tidak boleh ya. Jadi haknya anak itu terhadap orang tuanya diberikan nama yang baik. Nah, kemudian contoh kedua, kedurhakaan orang tua terhadap anaknya tidak memberikan hak kepada anaknya, yaitu hak dari berpakaian, makanan, ataupun tempat tinggal. Nah, ini berbeda lagi ketika dia sudah menikah ya. Ini kita sebut kalau dia belum menikah. Nah, dalam kasus yang lagi viral ini, di sini bukan orang tua yang tidak mau memberikan nafkah atau tidak mau mengurus anaknya, melainkan anak itu sendiri yang nampaknya mau menjauh dari orang tuanya. Nah, mungkin dia merasa ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam hatinya sehingga dia tidak mau tinggal dengan orang tuanya. Nah, dalam hal ini orang tua haruslah memiliki komunikasi yang baik kepada bapak daripada anak ini. Meskipun sudah bercerai, harusnya ada komunikasi yang baik bagaimana biar si anak ini bisa menjadi anak yang penurut. Nah, dalam artian anak yang penurut adalah anak yang mau dibimbing dalam hal kebaikan. Nah, kita sebagai orang tua, bukannya kita mau menuntut atau menekan anak kita ya. Terkadang anak itu merasa tertekan, merasa ditekan, dan merasa dipojokkan dengan aturan-aturan daripada orang tuanya. Padahal orang tua menerapkan semua itu semata-mata atas dasar kasih sayang, agar si anak ini bisa menjalankan kehidupan yang bisa lebih baik ke depannya. Nah, untuk anak di luar sana, bagi cewek-cewek di luar sana ataupun anak laki-laki, kalau orang tuanya ngomong, mohon didengar ya dek ya, karena semua ucapan daripada orang tua itu hampir 100% atau bisa dibilang 99% itu lebih benar. Nah, tidak ada orang tua yang mau melihat anaknya itu berada dalam keterpurukan atau dalam keburukan. Hampir semua orang tua di dunia ini menginginkan anaknya dalam hal kebaikan. Nah, orang tua yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai anak kita itu sudah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk, kita baru menasehati. Kenapa? Karena kalau anak sudah terkontaminasi dengan lingkungan yang buruk, itu agak susah untuk kita kendalikan, susah untuk kita sembuhkan. Jadi orang tua harus memilih lingkungan dan teman
yang baik untuk anak-anaknya. Karena faktor lingkungan juga mempengaruhi semua itu. Nah, untuk orang tua yang sudah merasa berhasil mendidik anaknya, mohon untuk membimbing orang tua yang mungkin belum bisa mendidik anaknya. Tapi dalam kasus ini yang saya lihat, anak ini yang nampaknya mau bebas ya. Nah, mungkin ya karena kita maklumi jiwa muda atau pikiran anak muda itu masih labil. Dia belum tahu mana yang baik, mana yang buruk pada lingkungannya. Dia melihat temannya saja itu sudah cukup, padahal dengan didikan orang tua, tuntunan orang tua itu adalah jalan yang lebih baik ya. Jadi kita harus perhatikan itu ya. Ya, seorang anak harus patuh kepada orang tuanya. Selama itu kebaikan, maka patuhi orang tua. Adapun seorang orang tua harus benar-benar memilah dan memilih faktor lingkungan dan teman untuk anak-anaknya. Sekian dan terima kasih Kak. Mohon komentar dan share kalau ini bermanfaat.